Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita ketemu kembali pada pelajaran bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kali ini kita akan membahas tentang al-ismul ghairul munsharif, isim ghair munsharif atau bisa disebut dengan al-mamnu' minas sarfi, isim yang mamnu' minas sarf atau isim ghairu munsharif, ya. Pilih mana istilahnya, silahkan sama saja. Bisa kita sebut isim ghairu munsharif, juga bisa kita sebut dengan isim mamnu' minas sarfi. Yang pada intinya adalah bahwa isim ghairu munsharif atau isim yang mamnu' minas sarfi itu adalah isim yang ketika jar dia tidak bisa di-i'rabi jar dengan tanda kasrah kecuali bila dia kemasukan al. Kecuali dia kemasukan al. Yang kedua, dia tidak pernah bisa ditanwin sama sekali, baik dalam keadaan rafa ataupun dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan jar. Sekali lagi saya ulangi, pada intinya isim ghair munsharif itu adalah isim yang ketika jar dia tidak bisa ditandai dengan kasrah kecuali dalam keadaan kemasukan al, yakni ya dimasuki al, atau dalam keadaan diidhofahkan atau dimudhafkan, disambungkan dengan kalimah yang lain. Yang kedua, ya, dia tidak pernah ditanwin sama sekali, baik dalam keadaan nasab maupun dalam keadaan rafa ataupun dalam keadaan jar. Itulah yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif. Ya, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sebenarnya berarti isim ghairu munsharif itu bukan bagian yang terpisah dari golongan-golongan isim yang telah pernah kita sampaikan, yaitu isim mufrad, jamak, taksir dan lain sebagainya, ya. Tetapi sebenarnya isim ghairu munsharif itu adalah bagian dari salah satu dari isim-isim yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dia bukan bagian yang lain sama sekali, tetapi dia sebenarnya adalah bagian dari isim mufrad. Kalau dia bukan bagian dari isim mufrad, maka dia bagian dari jamak taksir atau mungkin dia bagian dari jamak muannas salim. Akan tetapi yang lebih banyak dia adalah bagian dari isim mufrad dan juga bagian dari jamak taksir. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Lalu kenapa dia kemudian memiliki i'rab yang berbeda atau memiliki sifat yang berbeda, yaitu dia tidak bisa dijarkan dengan kasrah kecuali dalam keadaan ada alif lam atau al, atau diidhofahkan, dimudhafkan kepada kalimah setelahnya, dan tidak pernah bisa dibaca dengan tanwin, ya, sehingga kemudian dia disebut dengan al-ismu al-ghairul munsharif, isim yang munsharif. Maka kalau kemudian kita cari alasannya, bisa kita globalkan, ya, menjadi 3 sebab utama. Yang pertama adalah karena dia digolongkan sebagai satu sighah muntahal jam'i atau muntahal jumu'i. Ya, bisa dibaca muntahal jumu' pakai wawu setelah mim atau muntahal jam'i, boleh. Dia digolongkan sebagai muntahal jam'i. Yang kedua, dia digolongkan sebagai al-alam, yakni sebagai nama. Yang mana nama-nama ini bukan sekedar nama, tetapi nama ini, ya, memenuhi salah satu dari 6 kriteria yang ada di sini, yaitu nama yang begini, nama yang begini, nama yang begini, maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika, ya, dia termasuk sifat, yakni menunjukkan makna sifat, ya, yang memenuhi salah satu dari 2 kriteria. Kemudian yang keempat adalah ketika dia wujudnya berupa isim adat atau menunjukkan makna jumlah, sedangkan dia mengikuti pola yang disebutkan di sini, yaitu salah satu dari 2 pola ini, 1 dan 2. Nah, baik teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah.
saya akan mengurai satu demi satu terkait dengan istilah-istilah yang saya tuliskan di papan tulis ini. Meskipun sebenarnya pembahasan ini cukup panjang, ini saya mencoba untuk mensederhanakan ya, menyederhanakan pembahasan yang sangat panjang. Yang pertama adalah muntahal jam'i. Isim ya akan menjadi isim ghair munsharif bila mana dia tergolong sebagai isim yang disebut dengan muntahal jam'i atau muntahal jumu'i, muntahal jumu'. Nah, pertanyaannya, apa itu muntahal jam'i atau muntahal jumu'? Maka bisa kita definisikan atau bisa kita jelaskan secara sederhana. Muntahal jumu' itu atau muntahal jam'i itu adalah jamak taksir. Oke, jamak taksir. Kita masih tahu, masih ingat kan jamak taksir ya? Jamak taksir di mana setelah alif tambahan yang ada pada jamak taksir tersebut terdapat dua huruf yang kedua-duanya hidup atau terdapat tiga huruf yang tengah mati atau terdapat tiga huruf yang tengah mati ya. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan sirah muntahal jumu' atau sirah muntahal jam'i, yaitu adalah jamak taksir yang mana di dalam jamak taksir itu didapati adanya alif tambahan, di mana setelah alif tambahan itu ada dua huruf yang kedua-duanya hidup atau ada tiga huruf namun yang tengah mati. Oke, mungkin masih ngelambiar atau masih belum dapat difahami. Nah, oleh karena itu maka saya berikan contoh untuk jamak taksir yang tergolong sebagai sirah muntahal jumu'. Nah, sekarang saya ambil contoh. Di sini ada kata masjid. Masjidun, apa artinya teman-teman? Yaitu masjid. Nah, bagaimana kalau kita menjamakkan kata masjid? Maka kita jamakkan menjadi masajid. Masajidu. Nah, ini disebut dengan jamak apa teman-teman? Disebut dengan jamak taksir. Kenapa disebut dengan jamak taksir? Karena menunjukkan makna lebih dari dua. Disebabkan karena ada perubahan bentuk kalimahnya. Bukan karena semata-mata ada tambahan alif dan misalnya tak, bukan, atau alif nun wawu dan nun atau ya dan nun sebagaimana jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, bukan, tetapi karena ada perubahan dari bentuk mufradnya ya. Awalnya mas di sini jadi masa, awalnya di sini masjidun ya, setelah sin tidak ada alifnya lalu kemudian ada alifnya. Nah, ini yang disebut dengan jamak taksir. Nah, ketika kemudian kita pelajari lagi jamak taksir yang model ini, disebut dengan muntahal jam'i atau muntahal jumu'. Kenapa disebut dengan muntahal jumu'? Kita perhatikan. Tadi saya sampaikan bahwa sirat muntahal jumu' adalah jamak taksir, ya. Adalah jamak taksir yang setelah alif tambahan. Ini ada alif tambahan, teman-teman, ya. Ada alif tambahan. Kelihatan ya, Mas ya? Yang setelah alif tambahan, ini ada alif tambahan, terdapat dua huruf yang kedua-duanya hidup. Di sini ada dua huruf, satu jim, yang kedua adalah dal ya. Jim, kemudian dal ya. Ada dua huruf. Yang pertama adalah jim, yang kedua adalah dal. Maka disebut dengan sirah muntahal jumu'. Contoh yang kedua, kata misbahun. Apa artinya misbahun? Tidak lain adalah lampu ya. Misbahun, lampu. Misbah. Oke, misbahun maknanya lampu. Kalau kita jamakkan menjadi jamak taksir, maka bagaimana bentuknya? Menjadi masabihu ya. Masabihu. Nah, masabihu. Kita lihat sekarang ya. Misbahun menjadi masabihu, jamak taksir. Apakah dia termasuk sirah muntahal jumu'? Maka jawabannya iya, termasuk sirah muntahal jumu'. Kenapa? Karena setelah alif tambahan, kita perhatikan di sini ada alif ya, yang tidak ada pada
mufradnya yaitu mis, ya, habis shad tidak ada alifnya, langsung ba. Di sini habis shad ada alifnya. Setelah alif tambahan dari bentuk mufradnya maksudnya ya, dari bentuk tunggalnya ya, ada 3 huruf. Kita lihat ada ba 1, yang kedua ada ya, yang ketiga adalah ha. Ada 3 huruf yang tengah mati. Berarti yang pertama hidup, yang kedua mati, yang tengah, yang ketiga hidup juga, masabihu. Nah, inilah yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Jadi sebenarnya sighah muntahal jumu' itu adalah jamak taksir. Namun karena dia memiliki pola sendiri, yaitu apa polanya? Polanya adalah ketika setelah alif tambahan, yaitu alif yang tidak ada pada mufradnya, terdapat 2 huruf yang kedua-duanya hidup, atau terdapat 3 huruf yang tengah mati, maka dia disebut dengan sighah muntahal jumu'. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka dia tergolong sebagai isim yang ghairu munsharif. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, ini berbeda dengan misalnya baitun. Ya. Apa maknanya baitun? Rumah. Oke. Kita jamakkan. Jadi apa? Buyutun. Buyutun. Nah, di sini kita lihat ya. Kata buyutun jamak taksir, maknanya rumah-rumah. Kita tidak melihat ada alif tambahan di sini. Kita tidak melihat ada alif tambahan di sini. Di sini yang kita lihat adalah wawu tambahan. Dan setelah wawu pun tidak ada 2 huruf atau bahkan 3 huruf. Begitu pula kata rajulun. Kita lihat rajulun apa maknanya? Laki-laki ya. Rajulun. Kita jamakkan jadi rijal. Kita lihat di sini ada alif tambahan, rijal ada alif tambahan yaitu setelah jim karena di mufradnya, di bentuk mufradnya tidak ada ya. Rijalun. Tetapi karena setelah alif tambahan ini cuma 1 huruf, bukan 2 huruf, apalagi 3 huruf, maka dia tidak termasuk sighah muntahal jumu' meskipun dia jamak taksir. Oleh karena itu maka kata baitun jamaknya buyutun, kata rajulun jamaknya rijalun tetap dibaca tanwin, buyutun rijalun. Beda dengan kata misbahun dibaca tanwin, tapi ketika dijamakkan masabihu tidak dibaca tanwin ya. Masjidun dibaca tanwin, tapi ketika dijamakkan masajidu tidak dibaca tanwin. Contoh lain masih ada. Kita lihat qanun. Apa qanun? Maknanya undang-undang ya. Qanunun. Ini bahasa Yunani. Qanunun yang diarabkan. Qanunun artinya undang-undang. Kalau kita jamakkan bagaimana? Kita jamakkan menjadi qawanin. Qawaninu. Ninu. Ya, qanunun qawaninu. Kita lihat di sini. Ya. Di sini qanun, qawanin, ya. Setelah qaf ada alif. Setelah qaf tidak ada alif tapi diganti oleh wawu. Kemudian, ya, setelah wawu ada alif tambahan. Kita lihat ada alif tambahan yang mana di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Ya. Lalu kemudian setelah alif tambahan ada 3 huruf yang tengah mati. Qawanin. Nah, ini berarti maknanya kata qanun itu adalah apa? Qanun jamaknya qawanin, kata qawanin adalah jamak taksir yang tergolong sebagai sighah muntahal jumu'. Masih butuh contoh lagi? Saya contohkan satu lagi ya, satu lagi. Dustur. Dusturun. Apa maknanya? Undang-undang dasar ya, dustur. Nah, ini munsharif dusturun, tapi ketika kita jamakkan menjadi jamak taksir jadi apa? Dasatiru. Dasatiru. Kita lihat ya. Setelah alif ada berapa huruf? 3. Yang tengah hidup mati? Mati. Dasatiru. Maka termasuk isim ghairu munsharif dengan sebab sighah muntahal jumu' atau muntahal jam'i. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu' ya. Jelas barangkali? Ya. Oke. Kita lanjut kepada kepada isim ghair munsharif yang kedua, yaitu apa? Dari golongan alam. Dari golongan alam. Apa maksudnya golongan alam itu?
golongan nama, ya. Alam itu artinya nama. Nah, tetapi tidak sembarang nama, ada nama-nama yang termasuk isim munsharif. Contohnya seperti Khalidun, Bakrun, ya. Amrun, Khalidun, Bakrun, Amrun, siapa lagi? Anasun, ya, dan masih banyak. Itu isim-isim yang munsharif, ya, termasuk isim mufrad sebenarnya, isim alam itu. Tetapi ketika ada isim alam yang dia, ya, memiliki sifat atau memiliki karakter, ya, 1 dari 6 karakter ini, maka dia akan tergolong sebagai isim yang ghairu munsharif. Nah, seperti apa itu? Contohnya, penjelasan dan contohnya. Yang pertama adalah al-alam ala waznil fi'li. Nama, tetapi polanya mengikuti polanya fi'il. Ya, coba kita lihat seperti apa. Yang pertama, ya, nama, tapi polanya mengikuti polanya fi'il. Bentuknya mengikuti bentuknya fi'il. Kalau kita, ya, tahu fi'il madhi untuk makna memuji apa? Hamida. Hamida, ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yahmadu. Yahmadu, ya, maknanya memuji. Nah, fi'il mudhari' itu kalau kemudian yahmadu, dia laki-laki memuji. Kalau kemudian tahmadu misalnya, dia kamu laki-laki memuji. Tahmadu, kamu laki-laki memuji. Atau kalau kemudian nahmadu, maknanya berarti kami atau kita sedang memuji. Nah, tetapi kalau kemudian kita baca ahmadu, maka maknanya adalah aku seorang diri, ya. Aku seorang diri sedang memuji. Lalu bagaimana kalau kemudian kata ahmadu ini dijadikan nama orang, ya, shara alaman, kemudian menjadi nama, ya, Ahmad. Zahaba Ahmadu. Ya, zahaba Ahmadu ila suqi. Ahmad pergi ke pasar. Ya kan begitu. Nah, kita lihat di sini Ahmad nama orang kan? Oke. Terus polanya seperti apa? Polanya adalah ini fi'il kan? Polanya adalah polanya fi'il. Jadi dia aslinya adalah fi'il, kemudian yang dipindah menjadi nama orang. Ahmadu, ya, nama arti aslinya adalah aku memuji, kemudian menjadi Ahmadu, nama orang Ahmad. Oke. Contoh lain apa? Kita contohkan di sini masih banyak, ya, contohnya. Sebagai contoh yang sederhana sering kita dengar, ya. Ada misalnya kata Yazid, ya. Apa maknanya? Bertambah. Zada, ya, itu artinya bertambah. Fi'il mudhari'nya apa? Yazidu. Nah, Yazidu. Nah, kita lihat ada orang bernama Yazid. Siapa misalnya? Yazid ibn Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Ya, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya Yazid. Ya, kita sering dengar juga dalam bahasa Arab itu ada orang bernama, ya, Yazid. Nah, kata Yazid di sini nama orang, ya, nama orang. Al-alam berarti, ya, al-alam, nama orang. Yang mana dia polanya adalah pola fi'il. Ala waznil fi'il, pola fi'il. Oke? Nah, ketika ada isim menunjukkan nama orang, ya, ataupun nama benda tertentu, kemudian polanya adalah pola fi'il. Nah, ini berarti membutuhkan pengetahuan tentang ilmu sharaf, ya. Tapi yang kita kaji ini ilmu nahwu, ya. Mengikuti polanya polanya wazan fi'il atau polanya fi'il, ya. Maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif disebabkan karena alam dengan kriteria yang pertama, yaitu mengikuti wazan fi'il, ala waznil fi'li. Oke. Di dalam kitab bukunya kita berikan contoh di situ, ya, ada kata Yazid, ya, ada kata Ahmad juga. Nah, kita sekarang lanjutkan pada alam yang kedua, yaitu apa? Alam lil unsa. Nama yang itu dibuat atau digunakan untuk menyebut perempuan. Apa yang dimaksud dengan perempuan itu? Zatul hir, mohon maaf, yang berkelamin,
berjenis kelamin perempuan. Itu maksudnya begitu ya. Nah, setiap nama prinsipnya yang dia adalah nama bagi seorang wanita ya, atau bagi jenis kelamin ya, perempuan atau betina kalau hewan, maka dia tergolong sebagai isim yang ghairu munsharif. Meskipun nanti ada rincian lebih panjang ya, mana yang boleh tidak munsharif, tapi juga munsharif boleh. Nah, mana yang tidak boleh harus munsharif itu ada, tetapi itu bahasan yang sudah lanjut ya. Nanti kita terlalu panjang dan terlalu membingungkan. Oke. Contohnya seperti apa? Kita lihat Zainab. Ya. Zainab. Nah, nama siapa ini? Nama orang, perempuan, Zainabu. Ya kan? Bu. Ya. Zainabu, enggak boleh ditanwin. Zainaba, enggak boleh Zainaban. Zainabi, enggak boleh ya, harus Zainabu atau Zainaba. Nah, ini contoh lain seperti siapa lagi? Ya. Misalnya ada kata ya. Ya banyak ya nama perempuan. Kalau misalnya bahasa Arab itu ada kata Zainabu, kemudian ada apa namanya, banyak ya, Da'du ya, misalnya ada nama perempuan namanya Da'du. Nah ini namanya Da'du. Kemudian kalau misalnya kita ya membuat nama sendiri untuk perempuan ya, untuk nama perempuan, misalnya kita membuat nama ya Kulsum ya, misalnya ya Kulsum. Nah ya, nama Kulsum. Nah, kalau ini nama perempuan maka bacanya Kulsumu atau Kulsuma, tidak boleh Kulsumin atau Kulsuman atau Mun, tidak boleh ya, Kulsum. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang seperti itu. Intinya adalah kalau ada nama perempuan bagi perempuan ya, maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada alam yang ketiga, yaitu apa? Alam lil muzakkar ma'atta. Alam atau nama laki-laki tapi disertai dengan tak marbutoh. Nah, kalau nama perempuan ada taknya, ya malah double. Sebenarnya tanpa tak saja dia sudah ghairu munsharif, apalagi ditambah tak. Nah, kalau laki-laki tanpa tak maka dia munsharif. Artinya bisa ditanwin, bisa dikasroh. Tetapi kalau nama laki-laki ditambahi dengan tak, ya, maka dia menjadi ghairu munsharif meskipun laki-laki. Contohnya seperti apa? Tolhah, ya, Tolhatu. Nah, ada nama Tolhatu. Siapa lagi? Misalnya ada namanya Mughiratu, ya, Syu'bah, ya, Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'batu. Misalnya, ya masih banyak lagi contohnya ya, Syu'batu, Syu'batu. Nama orang ini. Nah, Maisaratu, Maisarah. Nah, Maisaratu. Ini nama laki-laki kalau di Arab. Kalau di Jawa Maisarah nama perempuan. Jadi Tolhatu, Syu'batu, Maisaratu. Nama laki-laki yang ada tambahan tak di belakang. Tak yang dimaksud di sini adalah tak ya marbutoh, yaitu tak yang ditulis bulat. Ya, atau biasa disebut dengan hak juga bisa. Tak marbutoh juga bisa. Nah, ini maka termasuk isim yang ghairu munsharif. Bagaimana kalau ini jadi nama perempuan? Artinya dengan kata lain ada nama perempuan yang ada taknya. Ya tentunya seperti tadi saya sebutkan double. Misalnya apa? Fatimah. Fatimah. Nah, nama perempuan di Arab maupun di Indonesia. Fatimah. Dia isim ghairu munsharif. Ya karena apa? Karena nama perempuan. Apalagi tambahan tak. Tambah ya ghairu munsharif, betul. Nah gitu ya. Baik, ini untuk yang ketiga, ya. Kemudian untuk yang keempat adalah nama ma'al ujmah. Nama, ya, sementara nama tersebut adalah nama yang non Arab, ya, nama yang non Arab. Jadi dia nama tapi bukan bahasa Arab. Contohnya seperti Ibrahim,
Ya, Ibrahim ini bahasa Ibrani ya. Ibrahim. Ya. Ibrahim. Ismail. Apalagi Yakub ya. Yakub, Yusuf ya. Kemudian siapa lagi? Isa. Nah, dan nama-nama nabi kebanyakan itu adalah nama yang non Arab. Ya, Ibrahimu, enggak ada Ibrahimun, enggak ada Ibrahimi, adanya Ibrahimu, Ibrahima saja. Namanya ghairu munsharif, ya. Maka kalau dalam bahasa lain bacanya Abraham atau Ibrahim juga ada, ya. Cara membacanya wa idz qala Ibrahamu begitu. Tetap saja dia isim ghairu munsharif karena nama tapi bukan Arab. Ismail, Yakub, Yusuf ya. Di Indonesia tentu banyak, ya. Misalnya apa? Soekarno, ya kan? Bukan. Soekarno. Soekarno artinya sulit. Soekarno. Ya, tidak boleh kita baca Soekarnan, Soekarni juga beda lagi kalau Soekarni, kalau orang Indonesia Soekarni maknanya perempuan malah ya. Soekarno. Gitu kan? Kalau laki-laki, kalau perempuan Soekarni. Nah, ini ya nama tapi non Arab, ajam. Ya, Soeharto. Wah, terlalu banyak ya. Nah, itu namanya alam ya. Yang keempat yaitu karena isim apa? Karena ajam ya, ujmah atau ajam yakni nama non Arab. Yang kelima ala wazni fu'al. Ketika nama itu mengikuti pola fu'al. Pola fu'al itu bagaimana? Pola fu'al. Contohnya seperti Umaru. Ya, Umaru. Contoh lain Zufaru. Ya, Zufaru. Ya. Contoh lain Zuhalu. Nama orang ini semuanya Umaru, Zufaru, Zuhalu. Maka bacanya enggak ada Umarin. Amrin ada tapi kalau Umar enggak ada. Umaru adanya. Umarin enggak ada. Umaro. Umaru, Zufara, Zufaru, Zuhalu, Zuhala itu Zuhal nama orang, ya. Umar nama bintang Zuhal, ya. Umar nama orang, Zufar nama orang, ya. Begitu wazan fu'alu. Nah, ini kalau mau saya bahasakan itu sebenarnya aslinya kalau dalam pembahasan para ulama itu ya ma'al adal, nama yang disertai dengan adal. Nah, tapi terlalu sulit nanti pembahasannya, nanti bahas kemana-mana, adal, perpindahan-perpindahan. Ya, langsung saya buat sederhana mengikuti wazan fu'alu. Nah, gitu aja. Baik. Kemudian yang keenam adalah nama yang disertai dengan ziyadatul alif dan nun, disertai tambahan alif dan nun. Nama yang di situ ada tambahan alif dan nunnya. Oke? Ya. Nama yang ada tambahan alif dan nunnya. Contohnya siapa? Ada orang namanya Sofwan. Ada. Ya, Sofwan. Kalau orang Jawa nyebutnya Sapwan, Kang Sapwan. Sofwan. Nah, ini tambahan alif nun. Lihat. Ada lagi nama saya sendiri. Osmanu. Osmanu tambahan alif nun. Ada lagi Zaidan, ada namanya Zidan, ya. Zidan. Nah, ini tambahan alif nun, Zidan. Ada lagi namanya Syukran. Ya, namanya orang Syukran ada Syukran. Ini begini cara nulisnya ya. Ada tambahan alif nun. Siapa lagi? Banyak ya. Sufyan, Utsman, Zidan, Syukran, Adnan, ya. Masih banyak lagi. Oke. Itu termasuk isim yang ghairu munsharif. Jadi bacanya Sofwanu, enggak ada Sofwanun. Kecuali kalau dia bukan nama, tapi ini nama bahasanya ya, nama orang. Utsmanu, enggak ada Utsmani, enggak ada. Adanya Utsmanu atau Utsmana. Utsmanun enggak ada. Zidan, ya Syukran. Baik. Kemudian, ya. Berikutnya adalah isim ghairu munsharif, bukan dari jenis nama atau bukan dari golongan nama, tapi dari golongan sifat.
Sifat itu maksudnya bagaimana ya? Yang menunjukkan mana sifat, entah itu sifatnya yang tinggi, yang rendah, yang jelek, yang bagus, yang hijau, yang merah, pokoknya sifat ya. Nah, yang baik, yang buruk, nah gitu sifat. Tapi tidak sembarang sifat, sifat yang memenuhi kriteria satu ya, mengikuti wazan fiil, polanya fiil. Yang kedua adalah ada tambahan alif dan nun. Apa yang dimaksud dengan polanya fiil di sini? Yang dimaksud polanya fiil seperti yang tadi saya sampaikan dalam pola fiil ya. Sifat itu mengikuti bentuknya fiil. Contohnya seperti kata aqrabu. Aqrabu ya. Allah itu aqrabu, lebih dekat min hablil warid, daripada urat nadi. Nah, di sini ada kata aqrabu. Nah, kata aqrabu maknanya lebih dekat. Ini isim sifat. Ya, mengikuti pola fiil. Sebab kata aqrabu itu kalau kita lihat di dalam fiil itu ada kata qaruba. Qaruba, maknanya dekat. Kemudian fiil mudhari'nya yaqrubu. Ya. Yaqrubu atau yaqrabu. Yaqrabu ya. Maaf, yaqrabu. Nah, qaruba yaqrabu, fa'ula yaf'alu. Qaruba yaqrabu. Nah, yaqrabu itu kalau kita runut ya, jadi misalnya naqrabu, maknanya kami dekat. Ya. Taqrabu, kamu dekat. Misalnya begitu. Nah, juga bisa aqrabu, maknanya aku dekat. Nah, aqrabu, aku dekat. Nah, kita perhatikan mirip. Di sini maknanya aku dekat, kalau di sini maknanya lebih dekat. Bukan orang, bukan menunjukkan pekerjaan, tetapi menunjukkan sifat. Nah, ini disebut dengan sifat ala waznil fi'li, mengikuti wazan fi'il. Contoh lain misalnya sama, ab'adu ya. Ab'adu maknanya lebih jauh. Ab'adu, lebih jauh dari kata ba'uda. Ba'uda maknanya jauh, fi'il mudhari'nya yab'udu. Yab'udu ya. Lalu kalau kita runut ke bawah ya, yab'udu bisa tab'udu, maknanya kamu jauh. Bisa juga kemudian ab'udu, aku jauh. Ya. Ab'udu maknanya aku jauh. Nah, ini mirip. Ab'adu maknanya yang lebih jauh. Kalau ini ab'udu, aku jauh. Kalau ini ab'adu, yang lebih jauh. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat mengikuti wazan fi'il. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah sifat mengikuti ada tambahan alif nun. Sifat yang ada tambahan alif nun. Contohnya apa? Seperti kata ghadban, maknanya yang marah ya. Ghadbanu maknanya marah. Ini isim fa'il dari kata ghadiba. Ghadiba maknanya marah. Isim fa'ilnya ghadban ya. Berarti di sini ada tambahan alif nun. Dia menunjukkan makna sifat. Kalau seperti ini, maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Ada tambahan alif dan nun ya, terjadi pada sifat ghadban. Yang terakhir teman-teman sekalian saya hormati adalah ketika dia bentuknya adat atau bilangan ya. Bilangan tapi tidak sembarang bilangan, yaitu bilangan yang mengikuti wazan fu'al dan maf'al. Contohnya yang fu'al ya seperti kata sulas, sulasa ya, sulasu, ruba ya. Kelihatan ya? Ruba, nah itu. Khumas, khumasu ya. Sudasu. Nah, seperti ini. Kalau dalam Al-Qur'an berarti masna wa sulasa wa ruba. Nah, itu isim yang mengikuti bentuknya bilangan mengikuti wazan fu'al. Sulas, ruba. Ya, kalau kita lanjutkan sulas, ruba, khumasa maknanya 55 ya. Sudasa 66. Kemudian yang terakhir adalah maf'al ya. Bentuk jumlah atau hitungan mengikuti wazan maf'al. Contohnya seperti kata masna ya. Masna maknanya dua-dua. Masna ya, itu. Kalau kita lanjutkan ya bisa maslas maknanya 33. Kemudian berarti maslasu ya. Kemudian makhmasu ya, maknanya 55. Nah, itu. Jadi seperti ini. Mana yang itu wazan seperti ini, maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Contohnya di dalam buku sudah saya contohkan, silahkan untuk dirujuk di dalam bukunya dalam contoh yang sudah jadi dalam sebuah kalimat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.